sebentar ya. Ini saya baru 2 ini. Nah, sabar ya Bapak Ibu. Iya, baik Bu. Suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar tapi samar-samar. Mana ya? Malah hilang. Tuh, suaranya jelas tuh. Coba Ibu ngomong Hah? lagi deh. Tuh, baru suaranya jelas Bu. Jelas nggak, Bu? Jelas. Iya, tapi saya nggak kedengeran suara Ibu. Oh, Ibu nggak kedengaran suara saya. Suaranya kecil. Di 15, 19. Aduh, Bu. Saya kan pakai handset. Bentar ya, Bu. Mati ya? Iya, Teteh lagi ngejum di rumah. Itu ayahnya udah jalan jemput ya. Ntar dulu, Bu. Ntar saya lagi ngedupin ini aja dulu. Sepertinya bisa nggak? Iya, Teteh lagi ngejum di rumah. Itu ayahnya Abang lagi jemput ya. Halo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jelas, Bu, kedengaran suara saya? Enggak. Coba Ibu pakai 2 perangkat deh di handphone satu. Jadi nanti kayak Bu Feti gitu, Bu. Jadi di handphone satu, di laptop satu. Masalahnya di laptop nggak bisa buka kamera, di sini juga. Nggak usah pakai ini kali ya, handset ya. Ya, bagaimana, Bu? Ya. Ah, berarti saya nggak usah pakai handset, ini hilang suara saya. Tapi suara saya terdengar nggak di Ibu? Ya, 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 terdengar suara Ibu. Heeh. Kita mulai dari mana, Bu? Eh, kita mulai Ibu sebagai coach ya. Ya, saya kan belum buat ininya nih ya. Apa namanya tuh? Yang tadi Ibu kirim tadi kan boleh Ibu tampilkan juga di situ, Bu. Nah, ini kan tadi saya sudah coba buat ya kan Bu, yang tadi. Nah, Ya. nah ini kan ada bagi-bagiannya nih. Ibu kan sebagai coach, nanti saya kan yang sebagai coach ya. Ya. Iya. Nah, terus nanti katanya bergantian 15 menit gitu kan? Itu untuk besok ya, Bu ya? Iya, jadi kita harus latihannya kan dari sekarang. Ya kan Iya, berarti kalau ini kan ibaratnya ini satu nih ya kan yang kita buat ini satu. ya. Ibu sebagai coach berarti besok kita ini juga apa? Gimana? Coaching. Saya sebagai Ibu sebagai coaching, saya sebagai coaching, nanti saya sebagai coach, Ibu sebagai coaching. Jadi gantian gitu ya? Iya, jadi
Ibu nih kan yang tadi saya buat kan Ibu sebagai coach, saya sebagai Ya, coachee kan. Terus nanti setelah ini selesai kita bergantian dengan beda beda kasus ya? beda kasus, beda masalah atau kita melanjutkan yang ini kasusnya yang sama cuma posisinya aja yang berbeda. Ayo. Tapi kayaknya sih tadi dari apa yang sudah disampaikan Ibu Bu Haji itu, jadi kita eh, sama-sama mempunyai satu permasalahan. Iya. Ya. Terus saya punya kasus, Ibu punya kasus atau begitu. Kita seperti sharing gitu. Ya. Tadi Ibu mendengarkannya soalnya tadi ini apa laptop saya nggak bisa dibuka jadi keluar masuk begitu Bu. Kalau saya lihat-lihat referensi itu kayak misalnya yang misalnya Ibu menanyakan kepada saya masalah saya apa gitu, terus nanti saya jawab apa, terus nanti Ibu memberi tanggapan dari jawaban saya, mungkin seperti itu, bukan berarti kita sharing sharing cerita cerita Ibu masalah Ibu, saya masalah saya gitu. Kalau yang saya lihat-lihat seperti itu, cuma ini masih bingung ya. Ya tadi nggak nanya dia sama Ibu. Kata Ibu sih tadi kita cuma ngituin posisinya aja gitu maksudnya. Jadi gantian 15 menit Ibu jadi coach, nanti 15 menit lagi Ibu jadi coachnya. Jadi bergantian itu dengan kasus yang sama ya? Ya mungkin masih nanti kita nanya deh. Boleh nanya? Dengan Ibu ya. Assalamualaikum Bu Haji Dede. Nanti ibunya kayaknya belum masuk. Nih, kayak yang tadi Ibu tadi yang tadi saya coba kirim ke Ibu ya. Iya. Coba deh Ibu. Nah, di sini kan saya sebagai coach yang Ibu kirim Coach. tadi ya. Ya, Ya. coach. Nah, selamat pagi Bu Ikrim, gitu kan. Apa kabar Ya. hari ini? Saya mendengar ada salah satu murid di kelas Ibu yang tampaknya kurang berminat dalam membaca. Bisa Ibu ceritakan sedikit lebih detail tentang situasi ini? Seperti itu ya. Jadi kan Ibu menanyakan masalah saya kan, berarti yang dibahas itu masalah saya dan Ibu memberi tanggapan dari masalah saya kan? Seperti itu. Nah, itu. Iya. Iya. Mungkin yang masih bingung itu saya 15 menitnya itu kan kita ganti posisi kan nanti, maksudnya gitu kan. Ganti posisi saya ngalamin jadi coach, ya kan. Nah, itu yang masih bingungnya kita topiknya beda atau sama gitu. Mas, Iya, gitu. iya justru tadi kurang begitu paham juga sih. Kalau kita nanya di sini boleh nggak ya? Tadi buru-buru keluar soalnya. Iya, soalnya kan kalau kita ngelakuin percakapan ini tuh kayaknya nggak sampai 30 menit kan? Ya Iya, kan? iya. Ya kan? Berarti Ibu harus ngembangin dari jawaban-jawaban saya, nanti Ibu kembangkan lagi mungkin ya kalau yang tadi kita coba buat ini kan. Coba deh kita buat ini jam 15.27. Coba nanti kita selesainya jam berapa? Berarti kita harusnya selesainya jam 4 ya Bu ya, kalau 30 menit ya. 30 menit buat Ibu, 30 menit saya nantinya. Iya, coba kita selesai nggak nih topik ini nih 30 menit gitu loh Bu. Iya, coba. Ayo coba yuk. Ya. Kita, boleh Ibu tampilkan di situ, Bu? Ini aja di handphone aja kita bacanya kali. Ibu udah ini kan? Ini saya nggak bisa nampilin. Saya sih kebuka di laptop, cuma saya di laptop itu nggak bisa buka
rukol apa namanya, nggak bisa buka Gmeet. Jadi makanya saya ini paling yang saya baca itu saya bacanya di laptop, tapi saya kameranya di sini. Begitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan ada suaranya, ya. Iya, ada suara ya, nampak ya Oke. suaranya. Kita coba Bu. Oke, baik. Saya coba yang Ibu kirim dulu ya. Mm-mm. Oke, nanti kalau misalnya di situ ada kekurangan di mananya kita tambahkan gitu ya. Iya, kita cukupin biar nanti durasinya itu cukup 30 menit karena kan untuk besok itu kita cuma dikasih 15. waktu 30 menit kan? 30 menit bagi 2. Iya. 30 menit bagi 2, jadi 15 menit 15 menit. Iya, 15 menit Ibu jadi coach, 15 menit Ibu jadi coaching ya kan? Iya. 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 Berarti kita harus buat 2 nih ya. Kelanjutan dari yang cerita tadi dengan posisi yang berbeda. Menurut saya begitu. Iya, jadi kita lanjutin lagi nih cerita yang ini, tapi nanti posisinya itu berbeda setelah 15 menit ke depan. Iya, ceritanya berbeda, ceritanya berbeda, kasusnya beda. Kasusnya beda. Iya. Nggak lanjutin yang ini aja. Nanti coba deh nanya dulu ya ke Ibu ya, aku masih bingung nih. Yaudah ya kita coba dulu yang ini. Durasinya berarti sampai jam 4 nih, coba. Ibu. Gimana Bu Oke. Ikri? Gimana? Saya tadi bilang. Halo. Iya Bu, Bu Ikri, saya masih saya bingung, mendengarkan maaf pertanyaannya ini. belum. Gimana? Ibu, suara Ibu tidak Ini akan terdengar melakukan jelas, coaching. mohon maaf. Halo? Ibu, mohon maaf, suara Ibu tidak terdengar jelas. Malah putus ya? Ya. Ibu, mohon maaf, suara Ibunya tidak terdengar jelas di saya. Malah nggak ada suara ya? Iya. Halo, Ini gimana, masalah Bu Ikrim? Bu Gimana? Ikrim Halo. itu. Oh, iya Ibu, ini saya. Nah, ya, gini, kita ini akan melakukan coaching 30 menit untuk Bu Ikrim, 30 menit untuk Bu Mistuti. Nah, 30 menit ini Ikrim itu menjadi Bu Mistuti juga sama, 30 menit itu untuk menjadi coach dan menjadi coachee. Ketika Bu Ikrim menjadi coach, berarti coachee-nya kan Bu Mistuti. Nah, Iya. ketika Bu Pertanyaannya Mistuti Bu, menjadi coach, kita Bu Ikrim menjadi coachee. Masalahnya berbeda-beda, masalah Bu Ikrim dan masalah Bu ini. Nah, nanti kita jadi coach, Bu Ikrim itu menjadi gurunya nih, jadi coachnya nih. Itu masalahnya masalah punya Bu Mistuti yang ditetapkan, paham? Nah, Bu Mistuti itu kan saya punya masalah, misalkan anak susah belajar. Nah, tujuannya apa nih? Tanya sama Bu Ikrim terus, saling komunikatif sampai tuntas, sampai melalui pada tirta, tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Itu alurnya Bu. Oke. Tentang masalahnya Bu Mistuti, gantian sekarang. Bu Mistuti jadi coach. Bu Ikrim jadi coachee yang punya masalah. Dipahami nggak, Bu Ikrim? Bisa ya? Bisa Bu, bisa. Jadi berarti nanti dengan kita kasus yang bergantian berbeda. topiknya gitu, kasusnya yang berbeda Bu. Betul, bergantian permasalahannya, jangan sama. Masalah Bu Ikrim sama masalah Bu Mistuti kan beda-beda punya masalahnya ya. Iya, itu Nah, itu yang tadi saya masih bingungin itu Bu, masalahnya kita nanti satu topik atau beda gitu Bu masalahnya. beda. Kalau Masalahnya Bu iya, harus tuntas, masalahnya Bu Mistuti harus tuntas. Ya. Bu Ikrim akan jadi coachee, itu punya masalah si coachee itu. Yang punya masalah itu coachee. Nanti akan ngomong ke coach, gimana coach itu kan gurunya, pelatihnya gitu ya. Nah, itu 60 menit. Kemudian yang 40 menitnya refleksi diri diisi itu yang di tabel. Pokoknya
pokoknya 100 menit udah bagi-bagi aja. Kalau misalkan kekurangan, yang penting 100 menit Bu Iklim ada di boarding. Oke ya. Oke, Bu. Jadi nanti setelah misalnya nih masalah Miss Tuti selesai, nanti saya lanjut Miss Tuti lanjut menanyakan masalah saya gitu, Bu. Misalnya Ya. gitu. Kalau punya Miss Tuti udah beres, gantian. Berarti masalahnya yang jadi coach-nya adalah Bu Miss Tuti. Iya. Ya, oke ya. Jadi nanti Paham ya? bergantian ya, Bu ya. Ya. Iya, Ibu paham. Maaf, Bu. Ini kasus ini antara guru dengan murid apa bagaimana, Bu? Mau antara guru dengan murid, mau coaching punya masalah dengan guru, mau enggak, silakan aja. Misalnya kalau sama guru, saya punya guru tapi guru itu diajarin susah, misalkan gimana ya caranya untuk mengetahui masalahnya. Nah, mau buat masalah aja, mau dengan murid, mau dengan orang tua, mau dengan teman sejawat, ya. Oke, pahami ya. Iya, Ibu, bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Ya. Kita coba ya, Bu ya. Oke, baik. Makasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Oke, ya kan? Berarti kita mempunyai satu kasus saya selesaikan kasus Bu Ikrim dulu, baru menyelesaikan kasus saya. Nah, mungkin dari situ kan saya bisa tahu nih, kira-kira nanti saya kan punya kasus seperti ini. Kalau saya memberikan solusinya begini, bagaimana gitu kan? Iya, begitu. Bolehlah, nanti saya bacakan yang ini dulu yang Bu Ikrim tampilkan dulu ya ke saya ya. Nanti Ya di kan situ kalau itu kan masalah saya kan ibaratnya ya kan. Iya. Ibu yang nanya ke saya kan berarti saya yang punya masalah kan. Iya. Berarti tinggal masalahnya Saya. Miss Tuti nih, ya kan? Iya. Nah, Miss Tuti masalahnya guru dengan guru atau guru dengan murid gitu kan Nah, mungkin. iya betul. Atau dengan Teman, sejawat. Gitu ya kan. Bisa. Oke lah, kita coba ya. Tunggu dulu ya. Saya belum sholat ini, Bu. Sama. Ntarlah iya. sholatnya. Soalnya tadi di jalan buru-buru, pas nyampe ini langsung ngejum. Baru datang ya, Bu? Hah? Iya, baru sampai. Iya, lalu ya, Bu. Nih, saya bacakan yang punya Ibu dulu ya. Biar Ibu, saya coach Ibu ya. Ibu apa ini? Ya, nanti bareng Bu ya. Ya, udah bisa ditampilkan, Bu. Ntar dulu saya lagi coba dulu. Waktunya masih lama kan? Masih. Boleh, Bu. Saya coba ya. Nampilin. Emang harus ditampilin gini? Tampilin dulu biar tahu. Iya, ini lagi saya cari. Tadi saya cari taruh filenya di Dibuka file itu aja di WA yang Ibu kirim ke saya. Iya, ntar dulu. Tunggu ya, Bu. Tadi studi coach dan coach. Coach dan coach. Ini
Saya lagi. Udah belum, Bu? Ya. Udah, Bu. Ya, sip. Udah ya? Oke. Angkat ini kecil ya. Terus saya coba. Nah, Sip. ini kan tadi itu contoh percakapan yang coba saya buat ya kan. Mungkin nanti kita kembangkan lagi dari sini atau nanti kita diskusikan bareng-bareng aja ya sama Ibu. Iya, Bu. Mm-mm. Lobet lagi ini. Yuk, coba Ibu. Ntar dulu, Bu. Lobet nih. Saya bacakan ya yang tahapan tunjukkan ya. Saya bacakan, nanti Ibu jawab ya. Halo? Iya, iya. Ya. Dari tahap 1 kan, Bu? Dari yang Ya. P. Selamat pagi, Bu Ikrim. Apa kabar hari ini? Saya mendengar ada salah satu murid di kelas Ibu yang tampaknya berminat dengan membaca. Yang tampaknya kurang berminat dalam membaca. Bisa Ibu ceritakan sedikit lebih detail tentang situasi ini? Pagi, Bu Miss Tuti. Iya, saya menghadapi masalah dengan salah satu murid saya. Setiap kali diminta membaca, dia terlihat enggan. Dia di luar jam pelajaran, dia juga tidak pernah tertarik membaca. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi dia tetap tidak mau. Dia tidak tetap mau ya. Terus apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama murid tersebut enggan membaca? Apakah dia kesulitan dalam kemampuan membaca atau ada faktor lain? Sepertinya kurang dukungan dari lingkungan atau perasaan tidak percaya diri mungkin? Saya rasa ada beberapa hal yang berperan. Anak ini sepertinya tidak percaya diri membaca di depan kelas, dan saya juga tahu bahwa di rumah mungkin kurang ada kebiasaan membaca. Saya pernah berbicara dengan orang tuanya dan mereka mengakui kalau tidak banyak waktu untuk membimbing anaknya. Mungkin karena orang tuanya itu sibuk bekerja, terus juga ketika dia pulang kerja, mungkin dia sudah merasa capek sehingga dia tidak peduli dengan anaknya atau dengan Gitu. pelajaran anaknya yang didapat di sekolah. Jadi terlihat cuek orang tuanya itu kepada anaknya. Terlihat cuek ya. Jadi berarti dari orang tuanya ya terlihat cuek kepada anaknya. Ya, Iya, sekarang gini, bagaimana perasaan Ibu menghadapi situasi ini? Apakah Ibu mempengaruhi pendekatan Ibu terhadap anak tersebut? Jadi apakah Ibu dengan anaknya cuek seperti orang tuanya cuek sebegitu, jadi Ibu juga cuek juga terhadap anak tersebut apa bagaimana, apa yang Ibu lakukan? sejujurnya saya merasa sedikit kewalahan saat ini. Saya ingin sekali membantunya, tapi saya juga tidak ingin dia merasa dipaksa. Nah, saya khawatir jika dia terus ditekan, dia akan semakin enggan. Di sisi lain, saya merasa bertanggung jawab untuk membantu dia lebih percaya diri karena di sisi lain juga kan dia itu murid saya.
ya kan? Jadi saya juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan dia kan ketika dia ada di sekolah gitu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi nggak boleh cuek dong ya. Iya. Tetap fokus ya. Iya. Iya. Terus kalau memang ibu merasa terjebak antara keinginan untuk membantu dan kekhawatiran untuk membuat anak tersebut tertutup, bagaimana, Bu? Kenapa Bu? Mohon maaf nih tadi anak saya terlalu anak saya lagi nangis. Mohon maaf terlalu Bu. Aduh, iklan. Tunggu, saya pindah tempat dulu. Ya. Baik Bu. Saya pindah tempat dulu nih. Gangguan. Anak saya yang kecil nangis. Iya Ibu, bisa diulangi Bu. Oh ya, siap. Tadi kan Ibu bilang, saya khawatir kan kalau misalnya apa tadi tuh yang pertanyaan saya tadi, kalau Ibu merasa terjebak antara keinginan untuk membantu dan kekhawatiran membuat anak tersebut semakin tertutup. Betul nggak, Bu? Betul sekali Bu. Iya, sekarang nih, dari apa yang Ibu sampaikan, mungkin kita bisa mulai dengan pendekatan yang lebih lembut dan terfokus pada minat anak tersebut ya. Terus bagaimana jika ibu mencoba memberi waktu khusus di luar jam pelajaran untuk dia membaca dalam kelompok kecil. Ini bisa mengurangi rasa takutnya tampil di depan kelas besar. Selain itu, kita bisa mulai dengan cerita yang dia suka. Saya dengar tadi dia tertarik dengan dinosaurus, kemudian buku-buku yang sesuai dengan minatnya mungkin akan membantu dia kali ya. Mungkin seperti itu apa bagaimana, Bu? Iya Bu, itu bisa menjadi ide bagus. Mungkin nanti saya akan mencoba langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi, dan nanti saya akan coba untuk membuat kelompok kecil agar dia merasa lebih nyaman dan dia merasa lebih diterima oleh teman-temannya. Dan saya tahu dia memang suka dengan topik dinosaurus atau cerita-cerita dinosaurus gitu. Jadi mungkin buku-buku cerita tentang itu akan membuat dia lebih tertarik untuk belajar membaca ke depannya. Baik. Bagus sekali Bu Ikrim. Bagaimana jika minggu ini Ibu mulai memberikan waktu khusus setiap hari, misalnya 10-15 menit untuk sesi membaca dengan anak ini dan beberapa teman lainnya yang juga butuh dukungan. Selain itu, Ibu bisa fokus dengan cerita yang dia suka seperti dinosaurus. Setelah itu kita bisa evaluasi minggu depan bagaimana perkembangannya, apakah Ibu siap melakukannya? Siap Bu, insya Allah saya siap. Saya akan mulai dengan pendekatan ini dengan melihat bagaimana reaksi atau tanggapan murid tersebut. Semoga dengan cara ini bisa membantu anak tersebut meningkatkan rasa percaya dirinya dan nantinya anak tersebut bisa lebih semangat lagi untuk belajar membaca. Oke, baik. Ya, saya yakin ini akan memberikan hasil yang positif ya. Oke, baik. Saya tunggu kabar baiknya minggu depan ya, Bu Ikrim. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Maaf ya, Bu Ikrim ya. Jadi kalau menurut dari teks wawancara di sini ya, yang namanya coaching itu kan menurut saya nih, jadi ibu punya masalah ya. Ya.
terus ibu yang mencari solusinya. Kalau ini coba ya, Kak, ibu punya masalah nih. Masalah ibu kan tadi seperti yang apa tadi tuh? Sulit untuk membaca. Anak Iya. murid saya sulit untuk Jadi membaca. jadi ini kan yang menentukan solusi itu malah saya ya jadinya. Coach-nya. Iya. Ya Jadi kan, ibu, saya pun masih bingung kan, justru di sini kan tempat kita diskusi kan. iya, Jadi iya nggak apa-apa. sekiranya seperti itu atau bukan kan di sini kan kita berbagi cerita kan, yang Iya. dimana kita berbagi cerita itu untuk menyelesaikan satu masalah kan. Ya Mm-mm. mungkin Bu Mistuti itu jalan untuk saya menyelesaikan masalah yang saya hadapin gitu. Iya, jadi Bu Ikrim itu kan punya masalah nih ya. Kalau jadi coaching itu kan, Bu Ikrim punya masalah. eh, Terus Bu Ikrim itu datang kepada saya, cerita masalah Bu Ikrim. Terus eh, saya juga menanyakan solusi langsung kepada Bu Ikrim. Terus bagaimana solusi yang baiknya? Jadi bukan saya yang memberikan solusi gitu. Kalau di sini tadi percakapannya jadi saya yang memberikan saran atau solusi gitu. Jadi dengan begitu Bu Ikrim bisa menjalankan apa yang saya kasih solusi, yang sudah saya kasih solusi dari sini nih dari percakapan Ibu ya. Jadi itunya dibalikin aja Bu, kalau menurut saya nih ya. Nanti saya bertanya sama Ibu, kira-kira solusinya bagaimana gitu. Coba deh. Jadi, Jadi saya yang punya masalah, saya yang memecahkan masalah itu. nah itu namanya coaching. Oh gitu. Iya, Saya kira saya punya masalah, terus saya bercerita kepada ibu, kepada coach, itu untuk mendapatkan solusi bagaimana nanti cara saya untuk memecahkan masalah saya, mungkin seperti itu. Jadi terbalik nih. bukan. Jadi bukan seperti itu ya menurut saya sih. Jadi kalau yang namanya coaching itu, saya buka lagi nih di sini ya penjelasannya. Jadi coaching itu dia punya masalah, terus dia juga yang apa namanya, yang ngasih solusinya juga, dia punya solusi juga gitu Bu. Nih, ntar saya buka dulu nih di sini. Hmm, Iya, jadi ibu yang punya masalah, ibu yang memecahkan masalah juga, begitu. kalau saya yang punya masalah, saya yang memecahkan masalah, terus saya buat apa dong bertanya ke coach? Ayo. Kan namanya bertukar pikiran, Bu. Nanti yang Iya, kalau memotivasi saya itu siapa? Kalau saya punya masalah, saya yang memecahkan masalah, terus saya yang mencari jalan keluarnya. Kalau begitu saya tidak perlu bercerita ke siapapun dong, karena saya udah tahu kan nanti masalahnya bakal seperti. Ayo, iya bagaimana saya juga itu? awalnya saya juga begitu, Bu. Iya. Awalnya saya seperti itu. Jadi kita punya masalah nih, kita mau cari solusi bagaimana sih baiknya gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu. Jadi kita punya masalah, kita juga yang harus mengetahui caranya solusinya seperti apa gitu. Gitu. Jadi gini nih, coaching itu adalah proses yang lebih terstruktur dengan Coach, tujuan Bu, bukan spesifik. coaching, coach. Jadi coach membantu individu coachee mencapai tujuan tertentu dengan mengajukan pertanyaan yang membimbing dan memberdayakan coachee menemukan solusinya sendiri. Oh,
bukannya coach itu sebagai pendorong atau pemberi motivasi kepada seseorang. Uh, Coach itu misalnya gini, dia itu sebagai pendorong atau dia ngasih motivasi nih, ngasih solusi kepada coachnya agar nanti coachnya itu apa mampu melakukan perubahan atas kegagalan yang sudah atas kegagalan yang dia rasakan, dan nanti dia akan mendapatkan solusinya apa tuh seperti itu. Coba dong, aku takutnya nanti malah salah persepsi, jadi nanti kita diskusinya malah salah ya. Iya. Ya kan? Takutnya kita malah salah arti kan. Jadi nanti malah kita diskusinya malah salah ya kan? Soalnya Iya, kalau coba. yang saya tahu itu ya seperti itu. Jadi kan misalnya saya bercerita ke ibu untuk mendapatkan solusi, dan nanti solusinya itu yang akan saya terapkan, misalnya seperti itu. Tapi kalau menurut Bu Mistuti itu saya yang cari masalah, saya yang ada masalah, saya yang harus menyelesaikan masalah itu juga gitu. Jadi kita kan takut salah persepsi ya Bu ya. Nanti malah pas di rukul 2 kita malah salah. Takutnya kan seperti itu kan Bu? Ibu lihat di ini deh, di yang Modul panduannya, di panduan yang ini nih, yang tadi Ibu sampaikan yang Ibu Haji tadi buka di sini kan, Anda tentunya sudah memahami konsep coaching ya dalam konteks pendidikan komunikasi yang memberdaya sebagai keterampilan dasar coaching. Percakapan coaching dengan alur tirta dan supervisi akademik yang menggunakan paradigma berpikir coaching, baik melalui pembelajaran mandiri dan diskusi secara nah di sini ya, pada sesi latihan ini Anda akan bekerja sama dengan satu CGP lain yang berlatih percakapan coaching dengan alur tirta dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Secara bergantian, sepasang CGP akan berlatih percakapan coaching dengan model tirta model tirta baik secara coach maupun sebagai coachee. Pada sesi 1, CGP akan menjadi coach bagi CGP Y. Kemudian berikutnya CGP Y akan menjadi coach bagi CGP X. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching bisa merupakan situasi sehari-hari sebagai seorang guru maupun pribadi, bahkan bisa merupakan topik yang sangat sederhana. Pastikan langkah-langkah dalam percakapan coaching alur tirta dalam berlatih percakapan coaching dipraktikkan dengan baik. Setelah bergantian berlatih mempraktikkan percakapan coaching, setiap CGP akan memberikan refleksi masing-masing dengan format refleksi yang disediakan. Jadi menurut saya itu coaching sih, Bu. Iya, itu kan yang Ibu bacakan itu kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Dede kan, Bu Haji Dede. Ya kan? Ya kan, yang tadi itu. Nanti kita kan bergantian. Misalnya nih kayak tadi tuh masalah saya kan udah selesai, ya kan? Berarti nanti tinggal Ibu yang bercerita masalah Ibu kan seperti itu ke saya. Iya. Ya kan? Seperti Ya, itu betul. kan tadi. Betul. Jadi kita saling sharing masalah satu sama lain ya kan? Iya. Ya, benar nggak tadi? Kalau yang tadi saya nyimak dari penjelasannya Ibu Haji Dede, seperti itu kan, ketika nanti 15 menit saya udah selesai, nanti bergantian kan ibu yang bercerita masalah ibu di sekolah itu seperti apa kan? Iya. Coba saya tanya dulu, takutnya nanti pas kita presentasi malah kita salah kan, gitu. Coba Bu Mistuti ke Bu Haji, biar yakin gitu. Assalamualaikum Bu Haji.
Jadi saya jadi bingung ya. Soalnya saya itu coba buat googling coach itu fungsinya apa, coach itu fungsinya apa gitu. Kalau saya coba lihat di Google tuh fungsi-fungsinya tuh seperti itu. Terus kalau misalnya seperti yang dijelaskan Miss Tuti, saya jadi bingung. Takut salah doang. Ya mungkin emang saya salah. Cuma Iya sih, saya juga. mungkin saya, Sekarang gini aja, saya mungkin punya masalah nih ya. Nih, saya kan punya masalah di sekolahan, ya. coba coba Eh, yang menurut Miss Tuti bagaimana? Saya harus menanggapinya cuma oh iya terus yang dilakukan ibu apa begitu. iya, Misalnya gitu. Oh, iya, terus nanti langkah selanjutnya yang akan ibu lakukan itu apa? Mungkin seperti itu. iya. Iya, jadi seperti itu, Bu. Jadi kita coaching itu jadi kita yang punya masalah, kita yang Hmm. punya kasus, kita Hmm. juga yang menemukan solusinya. Misalnya begini, saya kan punya kasus nih ya, saya cerita dulu nih kasus saya nih. Hmm. Eh, misal Bu Ikrim tanya ke saya ya kan, Bu Hmm. Ikrim, Tuti. aduh, Oh iya, misalnya Miss Tuti cerita ke saya. iya, Hmm. eh, Bu Ikrim, saya ada masalah nih di sekolahan gitu. Saya ada masalah di sekolah di kelas. Bu Ikrim kan tanya jawab tuh, tanya lagi dengan saya. Ada Masalahnya apa masalah apa? gitu? Ya, ada masalah apa? Ah, ada masalah Saya apa? ya, di kelas saya menemukan salah satu siswa anak saya, dia itu jarang sekali untuk masuk kelas. Nah, di dia jarang sekali masuk kelas. Kemudian kan Bu Ikrim bertanya tuh alasannya apa gitu. Kan Bu Ikrim bertanya lagi tuh alasannya kenapa nggak masuk kelas gitu Enggak, tadi kan. Ibu cerita gitunya udah selesai belum? Gitu. Oh, Jadi saya belum. lagi nyimak. Jadi saya Oh, belum lagi. berani jawab karena saya nggak tahu Ibu udah selesai apa belum. Gitu. Maksudnya Iya, gitu. iya, iya. Jadi Heeh. kan saya kan punya masalah nih ya di Iya. kelas. Anaknya Iya. itu kan jarang masuk. Ya, alasannya itu karena dia itu kalau mau berangkat sekolah, alasannya dia kan tinggalnya sama neneknya nih. Tinggal sama neneknya, terus apa namanya? Neneknya udah nggak kerja, udah sakit-sakitan. Terus dia itu apa namanya, nggak kerja juga gitu. Jadi alasan dia itu karena nggak punya ongkos untuk berangkat ke sekolahnya, begitu. Alasan yang pertama dia nggak punya ongkos. Alasan yang kedua terkadang karena dia sama neneknya, jadi dia itu sering sakit-sakitan tuh. Jadi yang nganterin neneknya kalau ke rumah sakit itu anak itu juga, cucunya itu juga gitu. Yang padahal dia kan punya anak, masih punya anak ya, terus punya apa namanya, punya tetangga atau punya saudara gitu. Dia itu kan anak kelas 5, apa mungkin gitu. Saya jadi kepikiran juga, apa mungkin itu anak kelas 5 itu bisa keluar masuk rumah sakit gitu, suka nganterin check up gitu. Jadi dari situ itu saya masih belum punya gambaran, kok bisa sih seanak kecil itu dia punya nggak bisa nganterin ke rumah sakit gitu. Terus terus kalau memang dia harus dianterin sama anak saya itu, anak cucunya itu, kenapa kenapa harus dia gitu, bukan bukan orang lain, bukan anaknya atau bukan tetangganya, pokoknya dia kan punya saudara gitu kan. Nah, itu jadi yang dijadikan permasalahan saya itu eh, apa namanya? Saya jadi rancu gitu dengan apa yang dibicarakan si anak tersebut. Ya, iya Bu, saya suka suka nganterin nenek gitu. Dia sih manggilnya mama, karena dia selama ini kan dipanggilnya apa namanya, di
selalu dirawat sama neneknya, tapi tetap panggilnya mama ya. Jadi iya Bu, saya suka nganterin nenek gitu. Jadi jadi pertanyaan saya itu sama dia, kok bisa sih anak sekecil itu bisa keluar masuk rumah sakit gitu kan? Terus terus juga dia bisa eh sampai ngorbanin untuk tidak sekolah gitu gara-gara hal itu gitu maksudnya. Gitu. Nah, akhirnya kan dengan begitu saya harus punya solusi kan. Bagaimana nih caranya kalau kira-kira seperti ini kan jadi bertolak belakang kan. Khawatir si anak tersebut ngomong ke sayanya begitu, tapi nyatanya tidak seperti itu. Nah, nanti nih saya itu kan punya rencana nih. Saya itu punya rencana, saya mau mendatangi ke rumahnya ya, ke rumahnya langsung. Memang kalau via telepon sih sering karena neneknya sering sakitan jadi saya nggak berani untuk mendatangkan neneknya itu gitu. Jadi solusi saya tuh saya mau mendatangi rumahnya, bagaimana percakapan dengan neneknya yang sebenarnya bagaimana. Kalau memang seperti itu, harusnya seperti apa gitu nantinya. Gitu, Bu. Oh, jadi si anak itu kan ibu udah tahu kan masalahnya dia jarang masuk itu karena apa. Dia pun sudah memberikan jawaban kalau dia jarang masuk itu alasannya apa, tapi ibu masih belum yakin, Nah, ya iya. kan? Ya, Anak itu jujur atau tidak, ya masa kan? seanak kecil gitu kan bisa keluar masuk rumah sakit. Mungkin kalau memang dia nggak punya ongkos memang itu alasan emang dia emang nggak kerja gitu, memang itu alasan yang tepat, memang dapat dari mana gitu. Tapi kan kita nggak mungkin kan setiap dia mau berangkat harus punya masalah karena nggak punya ongkos itu gitu. Iya, jadi masalahnya Coba. ibu hanya ingin mencari kebenaran dari cerita si anak itu benar atau tidak, mungkin seperti itu kan? Ya kan? Betul. Walaupun sebenarnya si anak itu sudah memberikan penjelasan kepada ibu kalau dia itu tidak masuk sekolah itu karena ABC, misalnya seperti itu kan? Ya, Ya, seperti itu jadi kan? solusi dari saya itu saya mau mendatangi orang tuanya langsung ya, Mm-mm. biar tahu kejelasannya langsung tuh bagaimana, kenyataannya seperti apa. Nanti apakah dia itu benar-benar seperti itu gitu. Kalau memang setiap mau sekolah alasannya tidak punya ongkos, solusinya nanti bagaimana, saya juga nanti kalau memang seperti itu kan nanti biar biar diketahui langsung oleh orang tuanya gitu yang ngurusin dia gitu. Begitu Mm-mm. masalahnya. Ya, Jadi kan jadi dari kan sini nih saya walaupun sudah cerita sama ibu, sharing sama ibu, tetapi saya juga udah tahu nih nanti, oh jadi ibu udah punya solusinya, jadi tinggal diterapkan saja seperti itu. Begitu, ya, Bu. jadi ibaratnya fungsinya coach itu hanya mendengarkan cerita dari ibu, ya kan, terus hanya memberi follow yang ibaratnya oh ya oke dan selanjutnya misalnya gitu ya. Terus langkah Tinggal yang ibu lakukan dilanjutkan. itu nanti seperti apa, ya kan, tindak lanjut yang ibu akan lakukan itu mungkin seperti apa, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi Iya, tanpa coach itu memberikan solusinya gitu, tanpa memberikan arahan atau langkah-langkah yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh coachnya itu langkahnya itu iya, seperti apa gitu. betul, Bu. Menurut saya seperti itu. Iya ya, Gimana dong? mungkin seperti itu. Saya juga masih bingung kan. Misalkan kayak tadi yang ibu ceritakan tadi seperti itu kan.
Yang pertama, Ibu sudah tahu alasan dia kenapa jarang sekolah karena mengantar neneknya kan ke rumah sakit. Nah, Iya. di situasi Di yang sisi lain, enggak, mungkin di situasi yang seperti ini pun si anak itu merasa berat kan, karena dia berusaha buat keluarganya, tapi di sisi lain dia juga kan kehilangan banyak waktu tuh untuk belajar di sekolah, mungkin seperti itu kan, di sisi lain iya, kan. Nah, iya, terus Ibu kan masih bingung nih tentang kondisinya kan, kondisi sekarangnya itu bagaimana, karena kan mungkin dia itu apa ya, jarang masuk, nanti bagaimana dia belajarnya kalau misalnya dia berbicara benar seperti itu, ya mungkin karena emang itu tuntutan keadaan mungkin kan ya Bu ya. Tapi kalau misalnya si mm, anak bohong itu nanti solusinya bagaimana ya kan? Kita kan masih belum 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 jelas belum tahu, kan? belum Iya kan? jelas, Anak iya, itu bercerita bohong atau benar ya kan belum jelas. mm. Iya, Mungkin jadi kenapa Bu? iya mungkin dari Bu Ikrim sendiri kalau punya solusi apa namanya sharing kepada saya, harusnya saya seperti apa coba? Ya kan di sini mungkin kita kan nanti bisa memikirkan kan solusi yang bagaimana kalau kita nanti membantu dia dengan pelajaran mandiri kan nanti kan kita nih sesuai dengan perkembangan zaman kan menurut Jajar Dewantara kan dia tidak bisa datang ke sekolah kita bisa memberikan tugasnya mungkin secara daring mungkin seperti itu kan kalau misalnya si anak itu benar-benar sibuk dengan kondisi neneknya atau segala macam karena kan dia tidak bisa juga kan ninggalin neneknya dalam keadaan sakit ya mungkin karena kontak batin cucu sama nenek mungkin seperti itu ya kan kalau Iya, memang benar ya kan mm, nanti Ibu bisa ngasih tugas memberitahu dia via WA kan kalau sekarang kan lebih mudah kan kalau kamu iya, nggak bisa datang ke sekolah, nanti kamu belajar ya, yang halaman ini tolong dikerjakan. Jika nanti ada waktu sempat, tolong disempatin datang ke sekolah, tugasnya bisa dikumpulkan, mungkin seperti itu kan? iya betul. Gitu. Kalau Iya, menurut saya, kalau emangnya kondisinya si anak itu benar nganter neneknya ke sekolah, mungkin solusi kita seperti itu. Kita ngasih pelajaran lain untuk dia. Maksudnya pelajaran lain itu ya anak normal mah ya di sekolah kan dia ya emang tugasnya di sekolah mungkin karena dia ada tanggung jawab buat keluarganya yang mungkin nggak bisa buat ditinggalin ya mau nggak mau kita harus ngasih pelajaran itu jika anak itu memang sebenarnya masih mau sekolah tapi kalau anak itu emang udah niat tidak mau sekolah kita mau ngasih pelajaran apapun nggak bakal dikerjain sama dia. iya. Tapi nih kalau dari apa namanya dari dia sendiri nih, menurut saya itu dia itu yang memang mau sekolah gitu. Bahkan sering saya berikan uang kalau setiap dia datang nih ke sekolah nih, saya tanya sama dia, kamu datang ke sini bawa uang berapa gitu? Bawa uang 2.000 Bu. Terus kamu jajan apa? Nggak jajan apa-apa. Kamu bawa makan nggak? Nggak juga. Kan di situ udah rasa empati kita kan pasti ada kan. Akhirnya dikasih uang jajan, kasih uang ongkos juga. Tapi kan namanya manusia gitu kan, nggak luput dari kok setiap hari gitu. Bukannya nggak mau ngasih. Jadi kan memang memang dari neneknya sendiri itu dari kelas ke kelas itu memang dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai sekarang udah kelas 5 itu memang dia itu maunya dikasih si neneknya itu. Jadi kita tuh ada guru itu bahkan waktu kelas 5 waktu kelas 4 juga orang lain pada apa namanya nyari buku sendiri dia diem aja ya pengennya dikasih gitu. Jadi ada perhatian dari gurunya setiap hari tuh setiap naik kelas tuh harus ada perhatian dari gurunya begitu Bu. Gitu. Ya berarti Memang kasihan saya ngelihat dia juga ya kalau apalagi tadi apa namanya dia tadi kan ada kegiatan eskul di luar kelas ya renang ya
Saya tanya sama dia, kamu udah makan belum gitu. Memang kalau emang digratiskan, ya udah kamu nggak kemarin kan dia tanya Bu ini uang itu renang berapa gitu. Saya rasa jangankan untuk bayar uang renang gitu, ongkos sendiri, ongkos 2.000 aja kayaknya sulit bener. Kata saya, udah kamu besok ikut aja, nanti datang jam 7 di sekolah ya gitu. Saya tanya lah tadi di dalam di kolom itu, saya tanya kamu bawa uang berapa? Bawa uang 2.000, udah sarapan belum? Belum. Bawa makan enggak? Enggak. Terus kamu pulang nanti sama siapa? Naik angkot lagi minta sama Ibu Darti katanya gitu. Yang dekat itu. Astagfirullahaladzim, kata saya, anak sekecil itu. Saya sampai melas ngelus dada. Iya, akhirnya kan kita yang ada di makan, yang ada di meja ya udah saya panggil. Jadi memang kenyataannya sulit benar gitu. Makanya saya harus gimana gitu. Jadi kayaknya benar-benar perlu dikasihani iya gitu. Karena kasihan bener anaknya itu benar-benar nggak bisa gitu. Berarti itu mah bukannya tuntutan karena kebutuhan, Bu, karena kebiasaan, Bu. Ya kebiasaan dari neneknya itu, kebiasaan ingin selalu dikasih, tapi memang ngelihat kenyataannya memang nggak ada mungkin kenyataan, karena mungkin makanya kita tuh harus bersyukur walaupun sedikit juga gitu kan, makanya kita harus bersyukur, makanya tuh jadi yang ada tuh karena dia niatnya awalnya mungkin ya seperti itu, ingin dikasih sampai sekarang pengen dikasih terus seperti itu. Begitu Bu. Gitu. Iya jadi apa ya ibaratnya kalau di sini tuh fungsinya coach hanya mendengarkan ya Bu ya dan Oke. mengasih solusi ya udah yang misalnya oh iya oke, misalnya gitu. Terus bagaimana lagi? Terus apa lagi yang bakal Ibu lakuin? Hanya seperti itu. Iya, nanti saya buatkan besok apa namanya berupa teks wawancaranya itu seperti nanti saya buatkan ya. Iya Ya, Bu. saya pun masih bingung kan, kalau tadi kan kalau menurut saya itu kan seperti itu, kalau menurut Ibu kan seperti itu, gitu. Jadinya kan kita kan nanti bakal presentasi juga kan di depan teman-teman yang lain gitu kan. Jadi saya tuh ibarat apa ya? Nggak pede Bu, takutnya saya salah kan gitu. Terus juga saya juga nanti masih bingung nanti bagaimana saya solusinya tuh bagaimana. Justru saya bertanya itu karena saya nggak tahu jawabannya. Jadi saya bertanya gitu, seperti itu Bu. Iya. Saya masih oke lah kalau misalnya seperti itu. Tapi nanti saya coba tunggu jawaban dari Bu Haji Dede ya. Saya pengen bertanya. Apa nggak apa-apa sih nanya juga. Iya, saya Iya, kan kita masih belajar ya Bu ya. Kalau orang belajar kan harus banyak bertanya kan. betul. Saya juga belum tentu benar. Coaching itu berfokus pada pencapaian tujuan spesifik melalui penggalian solusi dari coaching. Iya, Mm-mm. takutnya saya salah. Saya harus nyari solusi dulu dong gitu. Iya, saya buat ini dulu ya, Mm-mm. Ya coba Ibu buat buat percakapannya. Saya pun nanti setelah menemukan jawaban dari Bu Haji Dede, saya akan buat ulang coba contohnya. Saya bakal cari solusinya juga gitu. ya baik Bu. Tirta ya. Ini Bu Haji Dedenya mungkin lagi istirahat kali ya. Iya, saya juga belum sholat tahu bagaimana ini ya. Belum selesai Sama. ini. 16.17. Kita sampai jam berapa tadi, Bu? 17.30. Di ruang ini sampai jam berapa, Bu? Jam 5-an kan tadi. 100 menit kan Aduh, kita di kita sini. nggak keburu sholat dong. Iya, makanya nih saya mau ya udah Ibu sholat aja dulu nggak apa-apa. Saya kan masih nunggu jawaban dari Bu Haji Dede. Saya sholat dulu ya, boleh ya? Boleh, boleh Bu. Ya, silahkan nanti bergantian ya. Ya, makasih ya, Bu. Iya, Ibu. Ini apa suaranya dimatiin aja Bu di nonaktifkan. Iya.
Assalamualaikum Bu Haji Dede. Assalamualaikum Bu Haji.
Halo Bu Ikrim. Keduanya di hari lusa lah paling. Ya oke. Baik, Bu. Ya, gimana? Udah ditanyakan? Belum ada jawaban dari ibunya. Oh, Belum. Ada. Iya, baik. Ya udah nggak apa-apa, sekalian mandi aja. Bu Ikrim, tadi ada yang harus diisi deh sama kita. Iya, itu nanti di lembaran yang ada di ruang kolaborasi hari ini, Bu. Itu nanti kita download dan itu nanti harus diisi. Diisinya sekarang. Nanti pada saat kita itu apa? Oh, sesi praktek ya? Iya.
kata Ibu tadi Ibu mau kerja. Om Swastiastu Pak Komang. Om Swastiastu Buaya. Mohon maaf Pak Komang, apakah Pak Komang ada waktu Ibu mau menyampaikan cerita tentang apa? Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabarnya hari ini Bu Hera? Alhamdulillah baik Bu Desi. Semoga Bu Desi juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ngomong-ngomong, ada apa ini Bu Hera menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dicurahkan Bu? Bu, Iya Bu Ibu, Desi. nanti saya coba kirim referensi ya ke Ibu nih lewat WA ya. Tentang peserta didik saya di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari Bu Desi. Ibu, mikrofonnya belum dibuka. Iya Bu, boleh Bu. Ya. Ada satu peserta didik saya di kelas. Dia bilang temannya, kemudian dia tidak belajar dan sering tidak hadir di sekolah. Oh iya, jadi yang Sudah saya coba kirim ya Bu. Besok Iya, kita Bu. melakukan diskusi seperti itu dan nanti itu kan akan di-record ya. Nanti itu yang nge-record kan kita nanti dibolehkan untuk nge-record kan tadi kata Bu Haji Dede. Iya. Dan itu mungkin nanti yang bakal dijadikan Bahan. apa yang bakal diunggah ya nanti. Iya, yang akan diunggah nanti. Iya, jadi Makanya kita nanti melakukan percakapan seperti itu, terus nanti hasil recordnya itu dimasukin di dalam aksi nyata ruang kolaborasi ya, ruang lokal, iya kan? Ruang kolaborasi yang bakal kita unggah di ruang yang akan diunggah. Hah? Iya, yang akan diunggah. Iya. Coba deh Ibu lihat, berarti nanti kita harus buat tujuannya juga segala macam gitu ya, buat PPT ya. Iya. Nah, nanti bakal ada itu juga ya, tujuan kita melakukan percakapan ini ya kan? Bu. Baik. Kenapa Bu? Ya nanti di sini bakal kita lampirkan tujuan kita kan? Iya.
depannya lagi ya. Iya, Bu Desi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Bu Hera itu seperti apa sih? Oh iya, baik. Ini kan mahasiswa saya di kelas 4 SD ya. Jadi indikator baik Jadi kita harus mempunyai harapan untuk kedepannya, terus kita harus mempunyai solusi untuk masalah yang kita hadapi, ya kan? Ini mah seperti studi kasus ya, Bu. Ibu nggak ada suaranya. Aduh, gelap Ya sekali kan? lagi. Ini Iya, Bu. seperti studi kasus ya kan? Kita mengidentifikasi dulu, terus nanti harapannya apa, terus nanti hasilnya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Iya, Bu. Oke lah, iya soalnya ini kan nyari inian dari Bu Haji nggak ada ininya apa. Akhirnya saya coba cari-cari referensi. Oke lah, nanti saya coba buat. Ibu juga nanti buat, saya juga buat kan, karena kita kan nanti berbagi kan. Maksudnya Ibu sharing ke saya sharing ke Ibu kan ya. Iya, saya buat percakapan saya ya. Ya, Ibu buat masalah Ibu, saya buat masalah saya kan. Iya. Oke lah kalau begitu. Terus Ibu udah selesai tuh cari referensinya udah paham. Cari referensi apa? Tadi yang Ibu share tadi ke saya. Ya itu saya mah menyimaknya seperti itu. Kita hanya bercerita, jadi nanti coach itu hanya menuntun. Terus langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan itu seperti apa, seperti itu kan. Terus harapan Ibu untuk kedepannya itu nanti seperti apa, ya kan. Setelah Ibu melakukan itu, hasilnya seperti apa, seperti itu kan. Iya, betul. Saya buat percakapan dulu ya, Bu ya. Iya, sama-sama, saya juga buat. Oke, makasih Bu. Sambil ini aja ya, sambil on ya. Iya, kita buat kasus masing-masing. Iya, kasus masing-masing, Kasus. solusi masing-masing. Iya, benar. Oke. Hujan tahu, Bu. Oh, di sini belum, cuma mendung aja. Makanya dingin saya, udah AC pakai dingin lagi. Nanti yang ini saya kirim ke Ibu ya, yang ini saya ya. Ya, nanti yang punya saya kirim ke Ibu. Kita kira-kira jam berapa ya bisanya ya? Hari pas senggangnya? Kan ini besok kan kita. Iya, tapi kan kita udah direkod duluan. Ya, ya. Ya besok aja. Ya besok. Ya. Oke. Saya izin sholat dulu ya Bu, saya belum sholat. Ya, silakan Bu. Ya.
Halo Ibu. Halo, Ya, tadi terpental saya internetnya terputus. ya karena cuaca mungkin Bu. Iya, hujannya deras di sini. Di sini nggak hujan, cuma mendung doang. Deras Yang banget. di keranjang. Makanya saya hilang-hilangan ini sinyal juga tadi keputus malah. Allah Akbar. Ih, saya ada petir juga. Jadi nanti malam ya saya kirim yang percakapan saya besok kita jadi tinggal diskusi aja kan? Ya, besok kita tinggal wawancara. Iya, besok kita percakapan ya kan. Besok kita kelompok berapa Bu? Kelompok 2 kalau nggak salah. Oh berarti kita kedua ya? Ya, lihat sikon. Ini. Iya mami. Nih. Sebenarnya saya ada masalahnya ada dua kasus nih Bu Ikrim. Terus? Iya, kasus yang pertama memang dari anak juga sih, yang keduanya itu anak-anak, jadi ini tentang pengelolaan sampah. Anak sama anak. Iya. Iya, tapi kan Ya. kita durasi. Kalau kita bahas dua-duanya, waktunya cukup nggak? Enggak sih, makanya saya paling pilih salah satunya di sini. Saya sebenarnya udah siapnya kan tentang sampah. Tapi kata saya ini bagus nggak ya dibuat percakapan seperti itu gitu. Oh ya Allah. Ya, saya juga lagi coba buat sama. Saya itu kalau buat harus relax dulu biar bisa mikirnya. Sama Bu, karena kan buat kalimat ya, jadi harus benar-benar nyambung gitu per kalimatnya. Iya, jadi kalau sekarang tuh masih capek Bu. Tadi kan selesai dari sekolah, terus saya kan pemberkasan buat berkala kan, mulai berkala. Iya. Iya. Jadi ke Korwil itu dari kantor Korwil ke rumah saya sekitar 30 menit. Oh. Lumayan ya. Iya. Iya. Kalau di Karawaci mah dekat Bu, depan sekolahan udah Korwil waktu saya di Karawaci mah. Iya. Emang mutasi tah? Iya, saya mutasi. Baru setahun sih Bu mutasinya. Ngajuin sendiri? Iya, ngajuin sendiri. Itu biaya dong. Enggak bayar kok Bu, kita jalan sendiri. Yang biaya tuh kalau nyuruh orang. Jalan sendiri capek. Iya. Jadi menurut Bu Adel, kok ke Bu Adel sih? Bu Ikrim bagaimana tuh tadi yang tentang coaching? Iya. Ibaratnya saya kan coach itu kan menanyakan masalah yang sedang dihadapi itu apa kan.
Jadi Iya. ibaratnya itu coach itu ngasih jawaban pematik kan, pematik nanti kita yang menjabarkannya mungkin ya. Kayak misalnya tadi Ibu bercerita, terus kira-kira solusi apa yang bakal Ibu terapkan? Kan misalnya seperti itu kan kayak tadi. Kayak tadi kan Ibu bercerita masalah anak yang jarang masuk karena nganter orang tuanya kan. Iya. Terus nanti saya sebagai coach itu kan nanti memberi tanggapan, lalu langkah apa yang sekiranya akan Ibu lakukan kan, misalnya seperti itu kan. Terus Iya. nanti Ibu jawab. Terus setelah Ibu jawab, saya nanya lagi kan, setelah Ibu Iya. melakukan langkah tersebut, hal apa yang bakal Ibu harapkan gitu kan? Hal Iya. apa yang terjadi gitu kan, cuma tanggapan-tanggapan ibaratnya seperti itu ya kan? Iya, gitu aja, ngasih tanggapan-tanggapan yang ya tanggapan apa yang dia bicarakan gitu. Dia hanya mendengarkan. Iya, dia mendengarkan, terus dia merespon sebagai Iya. ya ibaratnya sebagai pematik kita untuk melanjutkan ke yang seterusnya kan. Ke langkah berikutnya. Iya. Terus solusinya apa nih setelah Ibu melakukan hal tersebut, nanti solusinya itu nanti seperti apa? Terus hasil yang Ibu dapatkan setelah itu apa gitu kan? Terus Iya. selanjutnya yang akan Ibu terapkan itu seperti apa gitu kan? Iya, nanti kan itu kan butuh proses nih. Nanti kalau misalnya udah didatengin gitu kan, saya udah tahu nih jawaban yang sebenarnya setelah didatengin ke orang tuanya langsung ke rumahnya langsung kan, jadi udah tahu tuh jawabannya. Ya, itu jadi di situ saya udah punya solusi gitu. Iya, jadi Ibu sebenarnya Ibu udah tahu masalahnya, udah tahu solusi yang bakal Ibu lakukan juga udah tahu, pemecahan masalahnya nanti seperti apa. Terus nanti yang bakal Ibu lakukan untuk kedepannya itu nanti udah tahu juga, ya kan? Iya. Iya, jadi Ibu hanya menguatkan aja, ya udah lanjutkan gitu. Terus hasil akhirnya pun sebenarnya Ibu udah tahu, ya kan? Ya kan belum tahu, kalau seperti itu mah harus dilaksanakan dulu. Iya, maksudnya kalau Ibu jawab belum tahu berarti kita belum selesai dong Bu percakapannya. Ya kan? Iya. Iya, berarti kita percakapan Ibu itu belum selesai kalau Ibu belum tahu jawaban dari permasalahan itu. Berarti Iya, saya Bu. belum bisa lanjut kalau Ibu belum selesai. Makanya kan tadi agar lebih jelasnya nanti setelahnya itu nanti hasilnya itu harus didatangin dulu. Nanti kalau sudah selesai didatangin, udah tahu tuh kebenarannya seperti apa gitu kan. Jadi itu butuh waktu lagi. Ya udah berarti kita sambung lagi percakapan kita gitu di lain waktu. Kalau memang saya sudah bertemu dengan orang tua tersebut, jadi saya sudah mengetahui kebenarannya seperti apa. Begitu, paling jenisnya seperti itu, Bu. Nanti mungkin seperti ini. Saya udah mengunjungi, ya kan, rumahnya, sudah berkomunikasi juga, sudah menanyakan juga tentang kebenarannya. Terus nanti saya bertanya gini, terus hasil yang didapat itu apa gitu kan? Iya. Ya. Iya betul. Iya, Bu. Nanti saya cerita deh hasil yang didapatnya apa nantinya. Bu, kalau sinyal saya terpental, mohon maaf ya Bu ya. Iya. Ini kita waktunya udah harus balik ya ke ruang. Kayaknya belum deh, waktu masih berapa menit tadi ya? Nggak tahu saya. Jam 17:10. Oh, berarti 3 menit lagi. Iya, ke ruang bar kan kita harus. Iya.
Saya mati lampu, Bu Ikrim. Mati lampu.